Halo Aries, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu Aries hari ini? Semoga ketika kamu ngeklik video ini, kamu mari temui dalam keadaan sehat, berbahagia, penuh keberlimpahan berkat ya. Amin. Nah Aries, kali ini mari mau ajak kamu semua untuk reading santai dulu ya. Yuk kita cari tahu tentang seseorang yang akan selalu menganggap bahwa dirimu itu spesial bagi dia ya. Nah, orang ini bisa adalah seseorang dari masa lalunya kamu, walaupun pada hari ini kenyataannya kalian putus koneksi, baik melalui komunikasi ataupun dalam hal pertemuan ya. Nah, atau bisa jadi ini orang memang sudah hadir di hadapannya kamu, entah kamu sadari keberadaannya dia ataupun tidak. Atau boleh jadi ini seseorang akan segera hadir dalam kehidupannya kamu ya. Nah jadi kita biarkan saja kemana semesta mau menuntun kita ya. Oke Aries, untuk memulai pembacaan ini kita tarik dulu bagaimana energinya dia terhadap dirimu ya. Oke, 3 kartu pembukaan. Oh alah, jadi mungkin orang ini ya, dia tuh nggak bakalan ngomongin bahwa dia punya ketertarikan yang sangat besar ke kamu. Dia nggak ucapkan dalam bentuk kata-kata. Dia lebih memilih untuk menunjukkannya melalui perbuatannya dia. Gitu ya, hampir-hampir orang ini nggak bakalan ngomong kayak gimana isi hatinya dia terhadap kamu gitu ya, tapi orang ini ada, orang ini nanti akan menunjukkan dirinya ke kamu gitu ya. Bisa jadi nanti dia seseorang yang akan bantuin kamu dalam melakukan satu hal kayak gitu ya, yang jelasnya kalau kamu membuka mata, kamu akan tahu tentang keberadaan orang ini. Jadi dia itu bukan secret admirer-nya kamu ya, bukan pengagum rahasianya kamu. Dia akan tunjukkan dirinya. Dia ingin kamu itu sadar gitu ya, bahwa dia punya rasa cinta untuk kamu. Tapi kenapa dia nggak ngomong? Mungkin dia agak sedikit coba jaim di sini, bisa kayak gitu ya. Atau dia kayak gak mau bikin kamu itu ngerasa terganggu atas hadirnya dia, entah karena pertimbangan 1-2 hal, ataukah dia memang sudah memiliki pasangan juga gitu ya, atau justru ketika orang ini hadir dalam hidupnya kamu, kamu yang sedang PDKT atau memang sudah punya hubungan dengan seseorang. Nah kayak gitu ya, yang jelasnya orang ini bakalan nanti tanda kutip berfungsi untuk kamu gitu ya. Jadi dia bukan hanya pelototin kamu, liatin kamu, enggak, tapi dia tuh yang kayak ngomongnya itu yang bilang apa sih yang aku bisa bantu untuk kamu. Nah kira-kira kayak gitu. Jadi ini boleh adalah persahabatan, diawali dengan persahabatan gitu kan, tapi ini persahabatannya intens, soalnya ada pertemuan-pertemuan yang bakalan panjang di sini, yang bakalan intens terjadi justru kayak gitu ya. Nah seperti itu. Ini mungkin clue-nya tentang orang ini, dia ketemu dengan kamu di tempat yang jauh. Misalnya kalian ini sama-sama perantauan kayak gitu ya. Atau dia yang sedang berkunjung ke daerahnya kamu karena urusan pekerjaan atau mungkin karena urusan studi kayak gitu ya. Nah di situ kemudian ada koneksi di antara kalian berdua. Tapi sekiranya koneksi kalian ini ada, saya rasa koneksi ini bakalan lama dia keterhubungannya. Jadi orang ini hadir dalam hidupnya kamu bukan yang hanya 1-2 bulan aja ada gitu ya, enggak, tapi ini panjang gitu ya. Dan orang ini nanti seperti Mari sampaikan, ini akan baik banget, akan menjadi pendampingnya kamu, pendamping dalam artian yang general ya. Entah ini nanti memang kalian masuk dalam urusan asmara ataupun tidak gitu kan. Yang jelasnya orang ini akan coba masuk dalam hidupnya kamu, bagaimanapun situasi atau status kalian berdua.
Nah, kira-kira kayak kita ya. Jadi hampir-hampir dia ini nggak bakalan ngomong secara kata-kata, tetapi dia tunjukkan melalui perbuatannya dia, gitu ya. Jadi ini orang akan support banget sama kamu, akan bisa kayak jadi motivatornya kamu, jadi gurunya kamu, atau jadi mungkin ini kalau di ruang pekerjaan dia atasannya kamu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke. Sekarang kita mau tarik dulu 4 kartu berikutnya untuk menunjukkan apa sih kualitas di dalam dirimu sehingga bikin dia kayak ngerasa kamu itu adalah orang yang spesial gitu ya. Oke, Aries, ini gambaran kamu. Baik. Nah, jadi kamu ini adalah komunikator yang sangat luar biasa. Jadi kamu secara komunikasi itu jelas, tegas kayak gitu ya. Jadi TikToknya percakapan di antara kalian berdua ini kelihatan itu nyambung banget gitu. Dan di matanya dia ngelihat kamu tuh orang yang cerdas gitu ya, intelektual, banyak taunya. Nah gitu. Jadi kayak dia ngelihat bahwa kamu itu paling cocok dirangsang dalam hal pengetahuannya kamu gitu ya. Jadi maksudnya gini, rangsang dalam artian di sini nge-trigger gitu ya, nge-trigger. Nah, kemudian dia ngelihat kamu tuh tipe pria atau wanita itu yang tegas banget. Jadi kamu tuh kayak berani ngomongin apa yang ada di kepalanya kamu atau apa yang ada dalam hatinya kamu. Jadi di sini dia kayak nanti akan ngerasa segen ya, sungkan, respect terhadapnya kamu gitu. Karena kamu nggak memperlihatkan sisi diri kamu itu yang gampangan, tanda kutip ya kawan-kawan ya, tanda kutip. Nah, jadi kamu itu kayak ngerti value dirinya kamu ngerti nilai-nilai dirinya kamu, sehingga kamu tuh tidak akan merendahkan dirinya kamu di hadapan orang. Nah, kayak gitu ya. Jadi rasa percaya dirinya kamu itu cukup memikat dia. Jadi ketika dengan kamu, dia kayak ngerasa menghabiskan waktu yang berkualitas gitu ya. Kadang-kadang dia ngelihat bahwa kamu ada sedikit kakunya gitu. Kamu ada sedikit kakunya karena di sini kamu tuh kayak tipe orang yang disiplin, bisa kayak gitu ya. Dan tadi bahwa kamu nggak bakalan ngebiarin orang sembarang-sembarangan masuk dalam hidupnya kamu. Tidak gitu. Kamu di sini cukup picky. Jadi mana-mana yang positif itu yang kamu biarkan mendekat ke kamu, gitu kan? Yang mana-mana yang negatif atau membawa dampak buruk ke kamu, dia ngelihat kamu tuh dengan tegas bisa kayak mendorong orang itu keluar dari hidupnya kamu, gitu ya. Jadi ada ketegasan di sini. Kalau kamu nggak seneng, kamu akan bilang secara gamblang kamu nggak seneng, gitu ya. Nah, di sana. Jadi kamu tidak akan membiarkan orang-orang kayak mengambil kesempatan dan keuntungan dari kamu dalam hal kecurangan di sini ya. Tentu saja kalau hal feedback balik, simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan, tentu dia bisa melihat kamu orangnya welcome gitu ya. Nah, kamu memang itu energinya apa di sana ya? Agak sedikit kayak ngebentengin diri kamu dari dunia luar. Jadi ada di sini antara introvert sama ekstrovert kamunya ya. Tapi kalau Marie mungkin kamu agak lebih ke introvert di sini ya, Aries ya. Karena tadi kualitas-kualitas tertentu itu menjadi tolak ukurnya kamu. Gitu ya. Nah, kemudian kamu adalah orang yang kayak berani gitu. Berani banget di sini. Kalau salah, kamu akan berani bilang salah. Kalau benar, kamu akan berani untuk pasang badan, kira-kira gitu. Nah, di sana ya. Jadi ketegasan dan keberanian intelektual, berani berkata tidak kepada hal-hal yang memang tidak baik untuk kamu. Nah, di situ ya. Dan dia ngelihat bahwa mungkin kamu itu juga sudah punya banyak pengalaman kayak gitu kan. Belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalunya kamu, dan kemudian itu kamu terapkan untuk kehidupan kamu hari ini dan ke depan sana. Nah, kayak gitu ya. Jadi mungkin hidup kamu itu tidak mudah, tapi
kemudian itu kamu jadikan sebagai hal untuk memotivasi dirimu, untuk membuat kamu lebih berhati-hati lagi dan masuk dalam atmosfer kebijaksanaan. Nah, di sana ya. Oke. Itu kamu ya. Secara komunikasi juga kamu bisa menyampaikan dengan baik dan dengan benar. Jadi straight to the point. Enggak yang lika-liku bikin orang bingung, enggak. Tapi kamu langsung nyampein maksud dan tujuannya kamu. Jadi tentu saja orang-orang akan mudah paham maunya kamu itu seperti apa, niatnya kamu itu model kayak gimana. Kira-kira gitu ya. Oke, kartu kedua. Dia menilai kamu. Oh iya, jadi kamu itu tipe orang yang kayak kalau kamu diberi, kamu ngerti di situ ada nilai-nilai kebaikan. Nah, jadi daripada jadi gini, modelnya kamu itu memberi dan menerima itu secara equal gitu ya. Dan dia melihat bahwa banyak mungkin berkat-berkat yang hadir dalam hidupnya kamu. Misalnya dalam kondisi kamu yang seperti kayak gimana pun gitu ya, kayaknya tetap akan ada bantuan-bantuan untuk kamu karena dia ngelihat bahwa pribadinya kamu itu pribadi yang memberi kayak gitu ya. Lebih banyak mencoba untuk memberi terhadap orang lain ya, terhadap kehidupan lah kita katakan gitu ya. Dan di sini kamu bergerak itu dengan sangat teratur gitu. Sangat teratur. Jadi kamu tuh bukan yang model bikin kehidupan itu coba-coba nggak jelas. Enggak. Jadi dia melihat bahwa kamu dibilang ya, kamu tuh mau melakukan sesuatu itu dengan efisien. Nah kayak gitu. Jadi tadi Mari bilang bukan yang kayak lika-liku nggak tentu-tentu kayak gitu. Kamu tahu kemana atau apa yang kamu tuju dan bagaimana cara menujunya, itu kamu ngerti katanya gitu ya. Respeknya kamu terhadap orang itu sangat baik sekali, sangat baik sekali. Jadi dia melihat ada kestabilan dalam hidupnya kamu, terlihat dari cara-caranya kamu bertingkah laku. Nah seperti itu ya. Oke, baik. Secara keuangan mungkin kamu juga agak stabil orangnya kayak gitu ya. Jadi tidak yang punya kehidupan itu susah banget dalam hal keuangan kayak gitu. Tetap akan ada cara-caranya kamu atau bantuan-bantuan semesta untuk dirimu. Dan dia ngelihat bahwa sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kamu syukuri dalam kehidupannya kamu, Aries ya, banyak hal di sana. Dan dia melihat bahwa kamu itu hadir kayaknya sebagai seseorang yang memberikan banyak hal terhadap dia. Nah gitu. Ya, jadi di sini bukan hanya dia saja yang kayak cari perhatian, bukan hanya dia saja nanti dalam hubungan kalian ini yang berusaha gitu ya, tetapi ada juga feedback balik dari kamunya gitu ya. Jadi kamu itu nggak ngeberatin dia, ibaratnya gitu, tidak memberatkan dia, tapi justru dari kamu dia juga bisa menerima banyak rasa syukur ya. Jadi maksudnya orang ini bersyukur sekali ketika dia bertemu dengan kamu. Nah kayak kita, karena banyak yang bisa dia dapatkan. Tapi ini bukan dalam artian konotasi negatif ya, banyak yang didapatkan ya. Misalnya persahabatan yang sehat gitu ya, hubungan yang menyenangkan, misalnya kayak gitu ya. Nah di sana dan lain-lain tentu saja. Pokoknya konotasi-konotasi positif ya. Oke, kita lihat kartu ketiga, siapa dirimu di matanya dia. Iya, kamu itu kayaknya serba bisa. Dia lihatnya seperti itu. Dan serba bisanya itu kamu banyak tahu dan banyak ngertinya. Sehingga ya bisa mentuntaskan banyak hal. Jadi ibaratnya gini, kamu tuh kayak punya kemampuan multitasking, kayak gitu ya. Jadi bisa kayak nyambi-nyambi gitu. Nyambi, misalnya nyambi kerja, nyambi bisnis. Sekali lagi ngelakukan ini, di momen yang sama bisa ngelakukan itu. Nah, di sana ya. Dan ini kamu banyak idenya. Dia bilang kayak gitu. Kamu banyak idenya. Jadi kamu itu kayak bisa
kayak menyulap gitu ya, menyulap keadaan yang sepertinya tidak tetapi menjadi iya. Hal-hal yang tidak mungkin itu kayaknya bisa kamu jadikan sebuah keniscayaan. Nah, gitu ya. Dan kemudian tadi ya, rasa syukur, hal-hal yang bisa disyukuri dari hidupnya kamu itu banyak banget. Nah, kayak kita banyak banget. Dan potensi-potensi di dalam dirimu itu membuat kamu menjadi pribadi yang menarik sekali. Jadi dia, kalau Mari bilang, bukan hanya ngelihat wujud fisiknya kamu ya, tidak tok melihat wujud fisiknya kamu, tetapi ngelihat apa yang ada di dalam dirimu, gitu justru ya. Ya tentu saja fisik mendukung ya, karena bagaimanapun dari mata turun ke hati kayak gitu ya. Namun dari dorongan-dorongan yang ada di dalam dirimu membuat kamu justru kelihatan semakin glowing gitu, semakin wah di matanya dia gitu ya. Jadi boleh ketika kalian terhubung, bukan hanya dia yang memotivasi kamu, tapi kamu juga memotivasi dia gitu ya. Kamu hadir di banyak situasi dalam kehidupannya dia, dan kamu hadir sebagai orang yang solutif. Bukan nambah-nambahin perkara dalam hidupnya, tapi justru kayak membantu dia mengurai gitu ya. Mengurai keadaan-keadaan atau persoalan-persoalan yang dia hadapi. Tentu saja ini ketika kalian sudah masuk dalam hubungan yang cukup intens. Nah, dan kamu ini orangnya cerdik gitu ya, cerdik. Jadi dia bisa ngelihat bahwa ketika kamu menginginkan sesuatu, kamu akan cari cara, tapi dengan cara orang tuh nggak sadar kalau kamu sedang menggiring orang ke arah yang kamu mau. Nah, itu kerennya ya. Jadi nggak ada sistem paksaan di kamu. Kamu dengan pinternya, dengan licinnya, ya bisa mendapatkan apa yang kamu mau tanpa orang lain ngerasa sedang dimanfaatkan gitu ya, sedang dicurangi. Jadi kamu ini kayak lokomotif gitu ya, kamu kayak kepala gerbong kereta api. Nah, kira-kira gitu. Kamu pandai mengarahkan orang mengikuti alur permainan dari dirinya kamu. Nah, gitu ya. Dan tentu saja dia ngelihat kamu dengan apa yang kamu miliki, itu bisa kayak membuat orang itu ngerasa tergila-gila dengan kamu, ngerasa kayak takjub dengan kamu gitu ya. Kadang-kadang dia juga melihat bahwa mungkin kamu sedikit agak kewalahan dengan banyaknya aktivitas yang kamu lakukan. Nah, kayak kita ya, kamu kepingin tuh kayak sibuk, kayak banyak goal-goalnya kamu gitulah ya, kira-kira ya, banyak goal-goal yang sedang kamu tuju, dan itu membuat kamu agak sedikit kayak kewalahan. Tapi dia bisa melihat kamu enjoy, kamu bisa menikmati itu semua, walaupun orang lain mungkin bilang, loh ini kok ribet banget, kok ini maunya tuh banyak sekali gitu, sehingga kayak menghabiskan waktu yang cukup besar untuk hal itu. Nah, kira-kira di sana ya. Jadi kecerdikannya kamu, kepintarannya kamu, keuletannya kamu itu acungan jempol dari dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi the magician di sini itulah nanti yang membuat dia ini ketika masuk dalam hidupnya kamu itu dia kayak sulit banget untuk melepaskan dirinya dari kamu. Nah, gitu. Mungkin di awal-awal kalian bisa punya hubungan yang sangat dekat, bahkan bisa masuk dalam hubungan asmara percintaan. Tapi walaupun kalian nanti akan terpisah gitu ya, tapi orang ini Mari yakin karena tarikan dari kamu juga akan bikin orang ini tetap beredar di hidupnya kamu. Nah, kayak gitu ya. Dan jelas saja karena orang ini kayak nggak ngerasa kamu rugikan kok, kamu nggak ngambil kesempatan kok dari dia, ibaratnya gitu kan. Nah, jadi ada kamu dalam hidupnya dia, dia ngelihat bahwa banyak hal yang positif justru kayak gitu ya. Oke. Kemudian ini kartu keempat. Ya, jadi kamu itu orang yang tegas-tegas, tapi dia bisa melihat kamu tuh sebenarnya banyak cinta ya, banyak cinta untuk kehidupan lah, Mari bilang gitu.
untuk teman-temannya kamu gitu ya. Mungkin juga untuk apapun lah gitu, siapapun, apapun dan siapapun, the lover di sini. Jadi bonding, ikatan emosional dengan kamu itu kelihatan tidak sulit, tidak susah-susah. Nah di sana ya, nggak susah karena kamu tuh tipe orangnya juga yang welcome banget sesungguhnya, walaupun pada akhirnya kamu piki-piki nih, kamu pilih-pilih gitu kan. Tapi ketika orang datang ke kamu, kayak orang bisa ngerasa diterima dengan baik oleh dirimu Aries. Nah kayak kita, jadi dia yakin banget di sini juga sebenarnya akan banyak orang yang jatuh cinta ke kamu. Atau ibaratnya kayak gini, orang banyak naksir ke kamu walaupun belum tentu kamu akan bisa menerima sembarang-sembarang orang kayak gitu ya. Kamu biar jomblo, tapi asalkan ketika kamu dengan seseorang, orang itu juga punya kualitas baik di dalam dirinya. Jadi kamu ini kayak nggak takut ya, di matanya dia tentu saja, di matanya dia kamu tuh nggak takut dengan kesendirian, karena justru daya tarik kamu itu bisa menarik orang dari jenis apapun. Nah kayak gitu ya, yang berkualitas sesuai dengan maunya kamu, itu gampang banget sesungguhnya kamu tarik. Jadi ketika ada dengan kamu itu, kenyamanan itu dapat banget. Jadi ketika dia membangun hubungan kedekatan entah sebagai sahabat di awalnya gitu ya, jadi potensi cinta-cinta di antara kalian itu kuat sekali. Itu kuat sekali karena kamu berusaha bikin dia juga ini nyaman gitu loh. Ya, kamu kayak mencoba untuk mencari tahu tentang bagaimana kamu hadir dalam kehidupan orang, dan kamu juga membiarkan orang lain masuk dalam kehidupan kamu untuk melakukan hal yang sama. Nah, di sana ya. Tadi secara komunikasi, ini komunikasi yang paling enak dia rasa dengan kamu ya. Bisa ngobrolin banyak hal, curhatin banyak hal kayak gitu ya. Kamu tidak ngejudge dia dalam artian sepihak kayak gitu. Tapi kamu memberikan masukan-masukan, memberikan saran-saran yang sehat untuk pasangan kamu ini, untuk dia ini ya. Bukan, jangan kita bilang pasangan, untuk dia ini. Nah, kayak gitu. Ya, jadi percintaan menurut matanya dia ngelihat kamu itu hal yang paling gampang untuk kamu miliki, gitu ya. Kalau misalnya ada kaum Aries di luar sana yang berteriak di kolom komentar, Cece aku sudah lama jomblo, coba tanya diri kamu ada apa gitu ya, dan coba dengarkan ini yang Mari sampaikan ini. Jangan-jangan ini masih terpendam di dalam dirinya kamu. Belum kamu izinkan untuk keluar menjadi kebiasaan-kebiasaan dan gaya hidupnya kamu. Nah, kayak gitu ya. Karena masa ada seseorang yang bisa ngelihat kaum Aries luar biasa seperti ini, tapi itu tidak ada di kualitas dirinya kamu. Padahal sama-sama lahir di Aries season, kayak gitu kan. Karena menurut Mari juga gini, Mari ada beberapa teman sahabat yang dinaungi oleh rasi bintang Aries memang sangat mempesona ya. Mari sangat takjub sekali kalau ngelihat orang-orang dari Aries ini bisa bikin orang nyaman kayak gitu ya. Bahkan ada beberapa survei yang mungkin ini subjektif ya, tapi ada beberapa survei yang pernah Mari baca, Aries salah satu zodiak yang paling banyak bikin orang patah hati gitu ya. Karena tadi kayak bisa bikin orang nyaman gitu. Nah, ketika orang udah nyaman, orang akan bisa candu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau udah candu, kemudian Aries berpindah ke tujuan lain, orang ini kayak ngerasa kehilangan. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Karena kamu kalau sudah hadir, ada seseorang yang hadir dalam hidupnya kamu, itu sangat sulit banget untuk bisa ngelepasin dirinya. Nah, kayak gitu ya. Secara penampilan, tentu saja kamu ini sebenarnya cantik banget atau ganteng banget di sini, gitu ya. Dari kartu The Lover ini, sudahlah tampilan menarik, cara pola pikir juga wow sekali, gitu ya. Bonding relationship dengan orang lain itu sangat apik, sangat bagus. Nah, kayak gitu ya. Terus kamu itu memang kelihatan cukup fashion ya, cukup fashionable kayak gitu ya. Jadi mementingkan
apa tuh, mementingkan penampilan. Nah kayak gitu ya. Jadi kamu tuh nggak mau jadi polusi udara karena kamu bau ketek gitu ya, atau kamu nggak mau jadi polusi mata karena berpenampilan acak adut, aut-autan, kamu nggak mau nih kelihatannya di sini, gitu ya. Karena kamu tahu salah satu daya tarik dalam kehidupan ini ya adalah ini ya, fokus kepada penampilan juga salah satunya gitu. Isi tetap mengisi kepala gitu ya, tapi wujud fisik luar juga tidak diabaikan. Nah kira-kira gitu, cantik, cakep, kamu pedulilah terhadap dirinya kamu gitu ya. Jadi di mata dia tuh kamu angel juga, kamu malaikat juga di matanya dia gitu. Jadi bahkan orang yang sudah punya pasangan pun bisa aja kemudian dengan sebegitu mudahnya jatuh hati ke kamu, Aries, menurut dia gitu ya, menurut dia. Nah di sana ya, jadi kamu hampir-hampir sempurna luar dalam gitu. Tentu saja menurut tolak ukur dari someone ini, dari seseorang ini gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke siapa dia gitu ya. Siapa dia? Kita intip-intip dulu. Kayak gimana pribadi orangnya. Oh ya, ini adalah orang yang cukup mau untuk bekerja keras gitu ya. Jadi bukan tipe orang yang berpangku tangan gitu ya, hanya doa saja tapi tanpa laku, tidak gitu ya. Jadi orang ini lumayan aktif juga, mungkin bahkan dia lebih aktif dari kamu. Beban-beban dalam kehidupannya itu juga lumayan banyak, tapi ini beban-beban yang memang sengaja untuk dia pikul kayak gitu ya. Jadi dia kayak ngerasa punya banyak tanggung jawab. Entah memang karena dia punya perusahaan besar, atau dia seorang yang diberikan wewenang mengepalai sebuah instansi, barangkali seperti itu. Karena ini orangnya bukan yang orang yang do nothing kayak gitu ya. Dia ini bisa dipercaya orang untuk memangku sebuah tanggung jawab besar kayak gitu soalnya. Karena body language-nya dia, atau orang bisa menilai dia ini total gitu. Kalau udah melakukan sesuatu itu coba untuk total. Jadi dia kalau kerja ya kerja, tanggung jawab ya mesti dipikul. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi ini bisa adalah kepala rumah tangga, walaupun dia notabene seorang anak di situ gitu ya, tapi dia mengambil peran sebagai ibu atau sebagai bapak dalam keluarganya dia. Nah bisa-bisa aja kayak gitu ya. Yang pastinya ini orang tanggung jawab dan kerja keras itu menjadi bagian dari rutinitas kehidupannya dia atau gaya hidupnya dia. Nah kayak gitu ya. Jadi dia itu akan coba total untuk melakukan apapun itu. Nah di sana walaupun goalnya dia itu lumayan besar, tapi dia nggak takut untuk mengambil resiko. Nah di sana ya. Oke. Jadi dia ini bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi banyak orang yang dia pikirkan gitu ya. Oke. Kemudian siapa dia? Kartu kedua. Jadi ini karena etos kerja dia atau karena falsafah kehidupan dia itu harus melakukan banyak hal besar gitu ya. Kalau mari lihat pencapaian-pencapaiannya dia itu cukup banyak. Misalnya dia stabil secara finansial gitu ya. Dia memiliki jabatan yang lumayan bagus kayak gitu. Dan ini adalah tipe orang yang kalau sudah memiliki dia akan merawat dan menjaga dengan baik. Jadi itu kan ada banyak orang kalau sudah dapat udah dicuekin, diacuhkan kayak gitu ya, dianggap sepele kayak gitu. Kalau dia tidak gitu ya. Jadi apa-apa yang berharga dalam hidupnya itu akan benar-beneran diberikan atensi. Nah,
modal seperti itu ya. Jadi ya banyak hal lah yang dimiliki oleh orang ini gitu. Dan kehidupan dia mari lihat itu kayak nanjak terus ini ya. Nanjak terus kayak gitu. Dan ini orang datang dari kota ya. Ini orang datang dari kota ini. Bukan kayak Mari. Kalau Mari kan dari daerah tuh. Tapi ini orang-orang kota banget. Bisa jadi ini memang orang kayak metroseksual gitu ya. Nah di sana gitu. Jadi orang ini pun orang yang cukup beruntung lah. Cukup beruntung, mungkin dia memang memiliki kesehatan yang baik juga, kayak gitu ya, memiliki nama baik, memiliki keluarga yang sejahtera, gitu ya. Oke. Tapi ini orang agak sedikit hitung-hitungan ya, bukan dalam artian pelit, tapi dia hitung-hitungan banget, kayak gitu. Maksudnya hitung-hitungannya dalam artian kalau nggak penting-penting, dia nggak mau ngelakuin atau dia nggak mau beli. Kira-kira gitu. Dia nggak mau ngasih. Misalnya ada orang sembarang-sembarang minta duit ke dia. Ini contoh aja nih ya. Untuk apa duitnya? Kayak gitu. Kalau tidak diberikan alasan yang tepat, alasan yang memang benar, bisa jadi dia enggak lah gitu. Enggak lah. Jadi dia tahu mana yang baik, mana yang prioritas, mana yang tidak. Nah, kira-kira gitu ya. Mana yang prioritas, mana yang tidak. Nah, di sana. Untuk beberapa mungkin akan melihat dia tadi ya kikir lah, pelit lah gitu ya, terlalu hitung-hitungan lah. Padahal tidak. Niatan dia itu, tujuan dia melakukan hal demikian itu, ya ginilah kalau orang sembarang-sembarang lah ya, foya-foya lah gitu. Sebanyak apapun yang dimiliki akan hilang. Kalau misalnya sudah dapat jabatan, kemudian melakukan kecurangan-kecurangan, sepele terhadap kerjaan, cepat akan didepak gitu kan, cepat perusahaan akan mendepak. Nah gitu. Atau kalau dia bisnis, dia memberikan kualitas yang kurang baik untuk customernya dia, konsumennya dia, orang bakalan pasti ninggalin gitu ya. Jadi dia itu akan teliti banget, dia itu akan hati-hati banget mempersembahkan apa, memberikan apa yang akan dia persembahkan untuk orang lain. Nah, kira-kira gitu. Ya. Oke. Kemudian, ya, sebenarnya ini orang tipenya setia ya. Tipenya setia. Jadi dia ini tadi Mari bilang, keluarga itu salah satu hal yang prioritas bagi dia. Makanya gak usah heran dia kemudian menjadi orang yang pensupport ekonomi untuk kehidupan ibu bapaknya mungkin, untuk kehidupan saudara-saudaranya mungkin. Nah, kayak gitu ya. Nah, orang ini juga gambarannya dia itu teliti banget. Dan enggak lah, kalau dari Queen of Pentacles ini enggak pelit lah, enggak pelit. Ini bahkan charity-nya banyak sekali nih. Sumbangan-sumbangan dia untuk kehidupan itu harusnya itu banyak sekali gitu ya. Karena dia itu kayak memiliki di dalam dirinya ya, kayak ada merasa dia tuh berkelimpahan sesungguhnya. Jadi untuk menjadi bagian dari komunitas, untuk menjadi bagian dari hidup lah dikatakan gitu ya, dia seneng banget gitu. Berarti untuk orang lain, apalagi untuk yang memang membutuhkan, itu kayak sebuah pencapaian besar juga untuk dia gitu ya. Jadi ini kalau dia seorang wanita, ini wanitanya itu penyayang banget gitu ya. Dan kalau kita datang ke rumahnya, itu rumahnya tuh indah gitu ya, bagus, bersih gitu. Dia akan jadi tuan rumah yang baik kayak gitu ya. Dia peduli tentang apa kebutuhan orang. Nah, di sana bisa jadi dia ini akan jadi supporter bagi orang kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk ke anak-anak ini juga biasanya penyayang ke keponakannya dia gitu ya, atau ya ke siapalah kayak gitu yang dia lihat kualitas orang itu baik, dia akan datang untuk memberikan support lah. Nah, di sana ya. Dan ini orangnya elegan banget ini. Elegan ini dari secara penampilan. Nah, gitu ya. Dan gol-golnya dia ini gol-gol besar ini kalau Mari lihat.
eh mementingkan status, iya, iya juga. Jadi dia itu praktis orangnya ya, jadi bukan yang kayak banyak ngomong-ngomong filosofis lah, enggak. Tapi cara pikirnya dia itu dan cara tingkah laku dia itu menapak kepada sungguh-sungguhnya kehidupan itu kayak gimana. Nah, enggak gitu ya. Jadi ngomongnya tuh enggak tinggi-tinggi yang apa gitu ya, cinta adalah yang muda-muda kayak gitu. Enggak. Cinta adalah apa yang kamu berikan kepada kehidupan. Nah, kira-kira kayak gitu dia. Bukan cinta adalah akan memberimu sayap atau apa. Mungkin dia akan enggak ngomong-ngomong yang demikian ya. Oke. Baik. Kemudian kartu terakhir yang menggambarkan sosok orang ini. Oh iya. Jadi dia itu gini, dia itu akan selalu coba untuk atau peluang-peluang untuk dia mengembangkan dirinya itu akan selalu ada gitu ya. Karena dalam hal apapun yang dia lakukan, kerjasamanya dia dengan orang lain itu sangat bagus sekali, sehingga peluang-peluang baik juga akan ditawarkan oleh orang-orang yang kenal ke dia gitu ya. Dan memang orang ini seneng lah kita ada di zona nyaman gitu ya, senang gitu. Tapi orang ini juga nggak takut untuk lebih mengembangkan dirinya gitu ya. Misalnya gini, sudah punya satu perusahaan sukses, mau buka jadi 2, 3, 4, nah yang mudah kayak gitu ya. Jadi dia nggak mau hidup dia itu gitu-gitu aja gitu ya. Dia nggak mau, tapi dia juga bukan tipe orang yang konyol juga, ya udah gitu. Dia akan melakukan sesuatu, tawaran datang gitu ya, tawaran datang ke dia, dan dia akan benar-benar dengan matang untuk mengolah data, kemudian apakah ini memang harus diprogres atau bisa diprogres atau tidak. Kira-kira kayak gitu. Kalau memang change-nya itu bagus, possibility-nya itu di depan bagus, langsung akan dia garap. Nggak usah banyak-banyak cerita gitu ya. Langsung praktek kayak gitu ya. Lakukan gitu. Kerja. Nah, di sana. Tapi orang ini kalau mari lihat tidak terlalu memporsir dirinya ya. Karena ketika kamu ketemu dengan dia ini, hidupnya udah settle lah. Hidupnya udah settle. Jadi dia tuh nggak tunggang langgang melakukan ini, itu, dan segala macam. Bahkan dia sudah masuk ke fase untuk menikmati pencapaian-pencapaian dari hasil kerja kerasnya dia. Gitu ya. Jadi ini sudah settle sekali. Untuk misalnya curhat, dia susah ini, itu, segala macam, sepertinya tidak. Tapi untuk membahas sesuatu tentang perkembangan, tentang kehidupan dengan kamu, nah itu yang ada. Nah, di sana ya. Tadi ini udah jelas ini orang-orang jauh ini kalau mari lihat ya. Orang jauh. Nah, kayak kita. Bisa memang kalian ini ketemunya dari online, bisa. Ini beda negara juga bisa ini. Beda negara, bukan hanya antar pulau atau antar kota gitu ya, enggak. Dia orang ekspatriat, dia mungkin ini datang ke Indonesia, atau mungkin kamu yang datang ke satu negara, nah kemudian kalian ketemu, nah kayak kita ya, kemudian menjalin kedekatan yang bagus, yang lumayan intens lah, mari bilang kita ya. Oke, secara fisik orang ini sehat banget gitu ya. Jadi tubuhnya itu secara fisik kita lihat tuh nggak ringkih, walaupun barangkali usia dia udah banyak gitu ya, hitungan-hitungan angkanya sudah banyak, tapi dia tidak ringkih. Tetap vitalitasnya itu tinggi, karena kesehatan juga hal yang penting banget menurutnya dia gitu ya. Kemudian orang ini cenderung agak gelap, kulitnya itu agak gelap, rambutnya hitam berkilau. Kalau untuk perempuan mungkin cenderung lurus atau agak sedikit ikal. Untuk laki-laki kecenderungan lebih ke
gelombang, bahkan mungkin agak keriting kayak gitu ya, gelombang atau agak keriting. Tapi yang jelasnya walaupun dia ini mungkin bule gitu ya, karena tadi Mari bilang dia bisa jadi adalah orang luar negeri, tapi enggak yang blonde gitu rambutnya, enggak, mungkin coklat gelap gitu ya, atau iyalah lebih kayak coklat gelap, pokoknya warna-warna gelap lah, cenderung gelap kayak gitu. Matanya ini berbinar ya, sama juga agak gelap matanya, walaupun biru, mungkin birunya agak deep kayak gitu kan. Nah kemudian agak memang dia lebih senang kulitnya itu warna gelap gitu. Dan kemudian secara penampilan ini bagus, kurang lebih hampir sama kayak kamu ya Aries ya. Jadi dia itu mungkin memang nggak yang pakai hal-hal yang berlebihan, tetapi barang-barangnya dia itu cenderung yang memang berkualitas gitu ya, baik dari segi kemanfaatan atau penampilan gitu ya, itu biar mahal bukan sebuah masalah bagi dia. Tetap penampilan elegan, tidak berlebihan kayak gitu. Kemudian ini tubuhnya boleh langsing. Untuk kaum wanita, lekukan tubuhnya itu kelihatan dengan jelas, karena boleh jadi rajin olahraga juga bisa ya. Yang jelasnya makan minumnya itu lumayan terjaga dengan baik, jadi nggak sembarang-sembarang dia gitu ya. Nah untuk yang pria ini cenderung kekar ini tubuhnya gitu ya. Seneng lah ini barang-barang mahal, branded gitu ya, ini seneng banget orangnya ya, sesuai lah dengan memang income-nya dia kayak gitu ya, bukan berlebihan gaya dia, enggak, pokoknya anggun gitu untuk wanita, elegan untuk seorang pria gitu ya. Tinggi besar untuk pria ini ada, keker dia ya. Beberapa memang ini cenderung tinggi banget dia ya. Nah di sana kalau ya sedang juga sih warna-warna baju yang gelap kayak gitu ya, merah tapi ya merah marun gitu, hijau ya, pakai baju berwarna hijau ya, hijau lebih deep dia, lebih gelap dia warnanya gitu ya. Nah ya ini orang agak kurang seneng ya berspekulasi gitu, agak kurang seneng sesungguhnya, lebih yang kayak ngejar hal-hal yang pasti-pasti aja. Nah gitu. Kalau untuk wanita ini cantik ya, modelnya itu kayak keibuan sekali. Jadi dia bisa kayak fashionable gitu ya, tapi yang tidak berlebihan model-modelnya gitu, lebih kayak cenderung simple gitu ya. Dan kemudian apalagi nih, ya mungkin agak lebih, rambutnya itu tebal tapi cenderung halus ya. Beberapa juga adalah yang agak cenderung kasar, tapi kebanyakan yang Mari tarik di sini energinya itu cenderung halus gitu ya. Biasanya seneng memang nih rambut panjang kalau untuk cewek. Kalau untuk cowok ya rapi banget ini ya, rapi gitu ya. Nah kemudian apalagi, nggak tahu nih, seneng pakai perhiasan, walaupun dia cowok ya, minimal jam tangan gitu, sepatu yang mesti bersih, penampilan klimis gitu ya. Nah di sana oke, itu aja mungkin ya, itu aja dulu. Sehat banget orangnya ya, itu aja lah dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Semoga kamu mampu memahami Aries, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.